Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok 8 tugas besar bahasa Indonesia yang berisikan ada penulis pertama Yudhistira, penulis kedua Dias Gevira, penulis ketiga Kevin Asario, dan penulis keempat saya sendiri Nadia Livia akan membawakan presentasi Salindia yang berjudul Dampak Teknologi Digital, Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan. Pertama-tama ada bab pendahuluan yang akan dibawakan oleh penulis pertama. Kepada penulis pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya Yudhistira akan memaparkan isi dari bab 1. Kajian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat teknologi digital yang berdampak signifikan pada sektor kesehatan. Teknologi seperti telemedis, sistem rekam medis elektronik, dan beberapa aplikasi kesehatan mobile telah mengubah cara layanan digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam hal bidang efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan pasien. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dari berbagai jurnal dan artikel terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keamanan data dan keterbatasan infrastruktur. Pada era modern ini, teknologi digital menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung berbagai sektor, seperti sektor kesehatan. Peran teknologi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang lebih cepat dan akurat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Berbagai inovasi seperti telemedis dan sistem rekam medis elektronik atau biasa disebut Electronic Medical Record dalam bahasa Inggris, yang bisa juga disingkat dengan EMR, semakin mempermudah proses pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kemudian, pada saat ini, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan semakin penting, terutama pada era digitalisasi. Implementasi sistem seperti telemedis memungkinkan pasien di daerah-daerah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus pergi ke fasilitas kesehatan. Penelitian oleh Andre Sahatadi Stanggang dan kawan-kawan pada 2024 menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang dampak teknologi digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sangat penting. Karena teknologi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada layanan. Kemudian, batasan masalah pada artikel ini difokuskan pada dampak penerapan dari teknologi digital seperti telemedis dan sistem rekam medis yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, karena cakupan pembahasan ini dapat menunjukkan perubahan signifikan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian, tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi dampak teknologi digital terhadap kualitas pelayanan kesehatan, serta mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi pada penerapannya. Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang akan dikaji seperti yang di bawah seperti ini. Bagaimana pengaruh telemedis atau EMR di Indonesia? Apakah dengan adanya penambahan teknologi digital meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan? Kemudian tujuan yang hendak dicapai adalah pertama, memaparkan pengaruh telemedis dan EMR di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan kualitas pelayanan kesehatan yang berjalan dengan adanya teknologi digital terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Pada kajian ini, kami menggunakan metode kajian literatur dengan kami mengumpulkan dan menganalisis informasi dari beberapa sumber seperti topik yang dikaji. Pustaka utama adalah artikel oleh Adris Sahatadi Stanggang dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang berjudul Telemedis adalah revolusi akses dan efisiensi pelayanan kesehatan di era digital. Pustaka yang mendukung dalam kajian ini adalah tulisan Sidi Laksono tentang sistem rekam medis elektronik dan telemedis yang berjudul
kesehatan digital dan disrupsi digital pada layanan kesehatan di rumah sakit. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penulis pertama Yudhistira atas penjelasannya. Selanjutnya, kepada penulis 2, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dias Kefira Tersetia dengan NIM 1101210426 yang akan menjelaskan kajian pustaka. Nah, peran telemedicine dalam meningkatkan akses dan efisiensi pada layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur medis. Telemedicine secara signifikan memperbaiki akses ke layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, layanan juga meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya, meskipun terdapat tantangan dalam kesiapan infrastruktur dan regulasi. Nah, dampak dari telemedis ini dapat mempengaruhi dan meningkatkan hasil klinis dan menurunkan biaya perawatan. Dengan ini, dapat melakukan pengecekan keluhan sakit tanpa harus menganti sekaligus untuk mengoptimalkan dari segi waktu dan biaya. Electronic Medical Record atau EMR adalah sistem digital yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik. Nah, di Indonesia ini, implementasi EMR mulai berkembang pesat, terutama saat pandemi corona kemarin. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan melalui yang pertama, akses informasi yang cepat untuk mempermudah tenaga kesehatan mendapatkan data pasien secara real time atau secara waktu yang nyata. Terus, pengurangan kesalahan. Mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual, keamanan data, menjaga privasi dan akurasi informasi kesehatan pasien. Lalu yang terakhir ada kolaborasi efektif. Hal ini dapat mendukung kerjasama antara tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang lebih terintegrasi. Nah, dari dua penjelasan di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa teknologi kesehatan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan meminimalisir kesalahan manusia. Selain itu, tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan kondisi pasien secara efisien. Hal ini dapat mempercepat jika diperlukan untuk pengambilan keputusan secara cepat untuk melakukan proses. Baik, sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dias selaku penulis kedua untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh penulis ketiga. Untuk penulis ketiga, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Asario Renard Palebangan dengan NIM 1101210433. Di sini saya akan membahas atau mengulas mengenai bab 3, yaitu analisis. Yang dimana pada bab 3 ini terdapat 3 poin besar yang kami akan ulas atau yang kami akan bahas. Yang pertama itu efisiensi operasional, yang dimana pada poin efisiensi operasional ini kami berfokus pada penggunaan EMR atau Electronic Medical Record yang sangat berperan penting dalam peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, dengan mengubah cara proses penyimpanan dan akses data pasien yang sebelumnya dapat diakses dan diproses dengan cara manual, namun dengan adanya EMR ini, data pasien dapat diakses dan diproses dengan secara digital. Hal ini memberikan keunggulan seperti mempermudah akses dan mempercepat proses administratif. Nah, untuk poin yang kedua yaitu aksesibilitas layanan, ini memberikan dampak yaitu memberikan peluang layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan adanya hal ini, masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan menggunakan perangkat digital dengan mudah sebagai diagnosa awal bagi para pasien. Sebagai contoh, dengan adanya hal ini, pasien yang berada di desa dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang ada di kota besar. Nah, sebagai contoh nyata, aplikasi yang sudah diimplementasikan yaitu aplikasi Halodoc. Yang ketiga yaitu kepuasan pasien. Kepuasan pasien merupakan kunci utama dari kualitas kesehatan. Maka dari itu, teknologi digital seperti aplikasi kesehatan dan telemedicine
dapat meningkatkan kepuasan pasien dengan perawatan yang cepat dan personal dengan fitur seperti penjadwalan, pengingat obat, dan konsultasi online. Ini dapat memberikan dampak atau dapat meningkatkan kualitas kepuasan dari pasien itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kevin selaku penulis 3. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri untuk bab kesimpulan dan saran. Saya Nadia Livia Irunisa dengan NIM 11012130001 akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Teknologi digital sendiri seperti Electronic Medical Records atau EMR dan telemedicine yang digunakan pada Salindia ini dan di bawah pembahasan daripada Salindia ini meningkatkan efisiensi akses dan kepuasan pada pasien. EMR sendiri mempermudah tenaga medis untuk mengoleksi data dan mengakses serta meningkatkan bagian pelayanan untuk mengurangi data administrasi. Untuk telemedicine sendiri bisa memperluas akses untuk konsultasi jarak jauh dan layanan daerah ke daerah terpencil. Untuk saran, di sini kita mempunyai 2 saran. Pertama, untuk peningkatan infrastruktur digital dan kesadaran pada masyarakat. Rumah sakit dan klinik sendiri perlu bekerja sama dalam infrastruktur digital dan pelatihan staf untuk mendukung EMR sendiri dan telemedicine, serta peningkatan kesadaran masyarakat terutama tentang manfaat teknologi kesehatan digital juga penting agar lebih banyak pasien yang bisa memanfaatkan layanan tersebut. Untuk saran kedua, ada penelitian lanjutan kerjasama. Penelitian lebih lanjut mengevaluasi dampak yang terjadi pada jangka panjang pada menggunakan teknologi digital dalam layanan kesehatan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan teknologi, serta masyarakat sendiri untuk membangun ekosistem kesehatan digital yang lebih baik. Sekian presentasi Salindia dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.